Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pada bab 3. Harusnya kita ujian, cuma karena cuaca yang belum memungkinkan atau kurang kondusif untuk kita offline, sehingga kita online. Kita insya Allah melanjutkan bab 3 mengenai masuk Islamnya dua orang yang sangat terkemuka, yakni Hamzah dan juga Umar. Dan keduanya ini punya keunikan dalam proses masuk Islam ya, dan kita bisa ambil pelajaran dari kedua tokoh ini insya Allah. Hamzah ini pamannya Nabi. Kita tahu dari keluarganya Abdul Muthalib ada berapa anak laki-laki, masih ingat? Ada berapa? Ada 10. Anak laki-lakinya 10 ya. Dari 10 ini yang terkenal diantaranya itu ada Hamzah, Abu Thalib, Zubair, Abu Lahab, Abdullah, Abbas. 6 yang banyak ditulis oleh para ulama syirah ya. Dari 10 ada 6 yang sangat terkenal. Zubair, Abu Thalib, Hamzah, Abdullah, Abu Lahab, Abbas bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Quraisy. Ya, Kilab al-Quraisy. Awal mulanya, jadi diceritakan oleh para ulama sirah itu, Hamzah ini sosok yang disegani dan hobinya itu berburu. Hobinya itu berburu. Singkat cerita, sepulang berburu, Hamzah menemui seseorang di perjalanan. Dia ketika masuk kota Mekah, orang ini bilang kepada Hamzah bahwa Abu Jahal, ya, Amr bin Hisham, itu mencaci dan melecehkan Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Bahkan memukul kepala Nabi SAW dengan batu hingga berdarah. Nah, berita ini sampai kepada Hamzah. Berita ini sampai kepada Hamzah. Dari siapa? Dari budak perempuan, ya, milik Abdullah bin Jud'an. Milik Abdullah bin Jud'an. Jadi budak perempuan ini yang memberitahukan Hamzah. Sebetulnya papasan lah ya. Papasan di perjalanan karena Hamzah pulang dari berburu, ketemu dengan budaknya milik Abdullah bin Jud'an. Dia bercerita, akhirnya Hamzah langsung nyamperin tuh. Singkat cerita, Hamzah langsung mendatangi Abu Jahal dan orang-orang yang pada saat itu sedang menganiaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian dia berkata, atashtimuhu wa ana ala dinihi aqulu ma yaqul faruddu dzalika alayya in istata'tu. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disampaikan bahwasanya Hamzah tiba-tiba saja berkata, apakah engkau mencaci maki keponakanku padahal aku seagama dengannya? Dan aku berkata seperti yang ia katakan, silakan engkau balas jika engkau sanggup. Jadi tiba-tiba saja spontan saja Hamzah menyampaikan hal demikian. Padahal tadinya
tidak ada informasi bahwa Hamzah sudah masuk Islam. Makanya beberapa ulama menyatakan masuk Islamnya Hamzah salah satu faktornya adalah asobiyah. Asobiyah. Apa asobiyah itu? Asobiyah itu apa? Sikapnya Kesukuan. keluarga. Semacam Kesukuannya ya. chauvinisme, Ya, kesukuan. kesukuannya, rasa kebersamaan terhadap keluarga sebagai sesama Bani Hashim, apalagi Nabi SAW adalah keponakannya. Asobiyah ini yang menyebabkan Hamzah tiba-tiba melontarkan demikian. Jadi saya ingin sampaikan faktor asobiyah itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau mau ngumpulin orang, ya, maka carilah sebanyak-banyaknya persamaan. Sederhananya begitulah. Misalnya ibu-ibu mau ngumpulin jemaah pengajian, bingung apa ya yang ini. Maka tarik kesamaannya. Oh, kita sama-sama tertarik dengan sirah, yuk bikin yuk majelis sirah misalnya. Mau bikin pengajian yang sama-sama passionnya itu tertarik di dunia bisnis misalnya, maka bisa dikumpulkan tuh. Faktor kesamaan ini penting untuk dipelajari, dilihat apa faktor kesamaan yang akhirnya bisa membuat orang itu jadi berkumpul misalnya. Maka di dalam Islam faktor persamaan kita adalah Islam itu sendiri. Makanya ada istilah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang terjadi sesama Muslim. Ada ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah. Persaudaraan yang terjadi karena persamaan tanah air. Persamaan tanah air. Ada lagi ukhuwah Basyariyah atau ukhuwah Insaniyah. Persaudaraan yang terjadi karena kita sama-sama manusia. Ini namanya ukhuwah Insaniyah. Maka ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Insaniyah ini bisa kita ambil pelajaran gitu ya, bahwa asobiyah itu dalam titik-titik tertentu ini bagus ya. Asalkan kemudian goalnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan apa? Ukhuwah sesama warga Citra, ya. Ukhuwah sesama warga Padang, warga Minang di Jawa Barat. Itu kan bisa ya. Ada faktor-faktor asobiyah itu namanya asobiyah. Dan dalam Islam itu boleh selama tidak melampaui batas atau tidak menyalahi syariat. Gitu ya. Jadi reuni TK TK apa ya? TK Aba dulu ibu-ibu pernah TK bareng gitu ya. Ikatan TK apa, ikatan SD apa, alumni SD, alumni SMP dan seterusnya. Jadi Hamzah itu masuk Islamnya karena faktor asobiyah. Jadi asobiyah ini bisa menjadi salah satu jalur dakwah. Ya, ada orang-orang yang bikin klub motor bike, Muslim bike, gitu ya, Muslim bike. Jadi geng motor tapi orang-orang Islam yang kemudian jadi aliansi dakwah gitu. Dia geng motor, tapi kemudian ada waktu-waktu dia bagikan bantuan ke tempat bencana alam atau ke kaum duafa. Ada waktu-waktu dia majelis taklim ketika lagi riding gitu ya, sun mori ya istilahnya. Sunday morning riding, maka waktunya sholat duha mereka mampir dulu duha. Waktunya zuhur mereka berhenti dulu untuk sholat dan seterusnya. Jadi banyak sekali ternyata wilayah-wilayah dakwah yang bisa dimasuki, di antaranya wilayah yang ada kaitannya dengan faktor kesukuan ya asobiyah ini. Jadi ini faktor asobiyah yang disampaikan oleh para ulama yang menyebabkan Hamzah masuk Islam. Ya. Jadi bisa jadi kelompok alumninya ibu-ibu, kelompok apa asobiyahnya ibu-ibu yang ibu-ibu miliki itu bisa menjadi sarana dakwah. Ya sederhananya begini, kalau ibu-ibu berdakwah di kalangan orang-orang Jawa misalnya, ibu-ibu sendiri nggak bisa bahasa Jawa,
agak lebih susah diterima. Berbeda dengan ketika ibu-ibu misalnya menguasai bahasa Jawa. Makanya dalam dalam komunikasi ada namanya mirroring. Mirroring. Carilah sebanyak-banyaknya kesamaan kita dengan lawan bicara kita. Baru kita masuk. Nah, ini banyak dibahas oleh Abbas As-Sisi dalam bukunya beliau. Masih ingat ya? Udah dapat bukunya belum? Abbas As-Sisi. Udah dapat bukunya? Apa judulnya? Bagaimana menyentuh hati. Abbas As-Sisi. Bagaimana menyentuh hati. Nanti dicari tuh, ya. Bahkan beliau sampai untuk berdakwah, untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan Islam di kereta api. Dia bingung bagaimana cara membuka obrolan dengan orang lain. Maka yang dilakukan oleh Abbas As-Sisi itu ketika lagi di kereta api tiba-tiba dia nggak sengaja injek kaki bapak-bapak, padahal sengaja. Jadi dia nginjek kaki bapak-bapak, kemudian aduh, aduh maaf maaf injek ya. Akhirnya dibukalah obrolan. Dari mana Pak? Dari ini. Oh, baru dia kejar tuh. Kesamaan-kesamaan dia dengan orang itu dikejar dulu, chemistry-nya dapet, baru kemudian dia ngobrol enak, ya. Ini luar biasa orang-orang seperti ini. Nah, maka masuk Islamnya Hamzah ini menguatkan posisi dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini posisinya Hamzah ya. Jadi Abdul Muthalib punya dua istri, punya dua istri. Istri yang pertama adalah Fatimah, kemudian istri yang kedua adalah Halah. Halah. Maka sebagian ulama berpendapat Hamzah ini adalah anak Abdul Muthalib dari istri yang bernama Halah. Sedangkan Abdullah anak Abdul Muthalib dari istri yang bernama Fatimah. Fatimah. Cuman karena dalam Islam itu patrilineal ya, maka nasabnya Hamzah ya tetap kepada bapaknya. Sama dengan Abdullah juga kepada bapaknya. Jadi sehingga orang kadang-kadang memandang ini dari dua ibu yang sama. Kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dengan Yehuda itu beda beda ibu. Nabi Yusuf itu ibu yang sama dengan Bunyamin. Bunyamin dan Nabi Yusuf ibunya sama. Sedangkan kakak saudara-saudaranya yang lain kakak-kakaknya itu ibunya berbeda. Nah, gelarnya gelarnya Hamzah adalah Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, jadi Hamzah ini paman dan saudara sepersusuan juga ya Bu ya. Jadi selain paman, Hamzah juga saudara sepersusuan karena usianya nggak beda jauh, ya. Dan Hamzah ini pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, dikenal dengan mufassir di kalangan sahabat, ya, ahli ilmu, mufassir, masih keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib, bahwa penghulunya para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib.
Kemudian Hamzah juga disebut sebagai penerima bendera Islam yang pertama. Ketika perang pertama kali berkecamuk, yakni perang Badar. Bahkan dalam perang Badar, Hamzah lah yang pertama kali berduel. Jadi kalau ibu-ibu belajar tentang peperangan dalam Islam itu, sebelum mulai perang, biasanya begini, itu ditawarin dulu masuk Islam. Ya, aslamu taslim, masuk Islam, selamat. Tapi kalau nggak masuk Islam, ya udah kita perang. Dia di siapa di antara kita yang paling kuat? Yang paling kuat. Nah, ini tawaran pertama. Nah, kedua, setelah surat menyurat dan menawarkan Islam, biasanya akan ada duel dulu, duel awalan. Dua orang bermain pedang, ya, duel. Nah, waktu dalam kasus perang Badar, maka yang duel itu adalah Hamzah melawan siapa? Ada ingat? Bapaknya Hindun dan Abu Huzaifah. Siapa? Hamzah melawan siapa duelnya? Bapaknya Hindun. Iya, siapa namanya? Umar ya? Masa bapaknya Hindun Umar? Hamzah melawan Utbah bin Rabi'ah. Ya. Jadi dalam duel itu Hamzah duel dengan Utbah bin Rabi'ah hingga kemudian Utbah wafat di tangannya Hamzah. Inilah yang nanti menyebabkan Hindun kenapa dendam banget sama Hamzah. Ya, karena semua orang tahu bahwa Utbah itu wafat di tangannya Hamzah. Makanya Hindun nanti mau balas dendam melalui Wahsy. Surat Al-Hajj ayat 19. An Qais ibn Ubad, ya, dari Qais bin Ubad berkata, qala sami'tu Abu Dzarrin yuqsimu qasaman. Aku mendengar Abu Dzar bersumpah dengan suatu sumpah yang isinya inna hadhil ayah. Sesungguhnya ayat ini hadani khosmani tasamu fi rabbihim. Al-Hajj ayat 19. Inilah dua orang, dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Diturunkan untuk mereka yang melakukan perang tanding pada perang Badar. Mereka adalah Hamzah, Ali, Ubaidah, Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Jadi gambaran perang yang tadi saya ceritakan, ya, duel antara Hamzah dengan Utbah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 19 dan ditafsirkan oleh Qais bin Ubad bahwasanya Al-Hajj ayat 19 itu merujuk pada duel kelompok mukmin dan kafir. Tadi ya, duel di awal perang. Nah, ini membuktikan juga bahwa memang orang Quraisy itu berani. Beda dengan orang Yahudi. Jadi kalau kalau perang kita dengan orang Quraisy itu langsung di depan, hadap-hadapan gitu. Kalau orang Yahudi cara perangnya itu pakai proksi dia. Pakai proksi. Dia nggak pernah mau berani dia dengan kita, tapi menggunakan proksi kayak hari inilah. Contoh sederhananya. Yahudi proksinya apa? Proksinya Amerika. Jadi maka ada pertanyaan dulu. Dosen saya pernah nanya begini. Kata dosen saya,
Sebetulnya Israel yang takut sama Amerika atau Amerika takut sama Israel? Ternyata keduanya, karena semuanya saling berkaitan. Amerika takut dengan Israel karena sebetulnya Amerika takut sama Yahudi. Sebab Yahudi yang berhasil membuat Amerika ekonominya menjadi maju dan kemudian berhasil membuat Amerika ekonominya liberal, ya. Karena kita tahu BUMN di Amerika itu cuma satu tuh, cuma kantor pos aja. Sedangkan ekonomi semua dipegang oleh swasta, ya, liberal, sistem ekonomi liberal. Nah, hal inilah yang menyebabkan Amerika itu takut dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena seandainya mereka cabut, nggak ada yang bisnis di sana, ya kolaps Amerika tuh. Karena semua dipegang oleh swasta. Sebaliknya, Israel ini butuh dengan Amerika. Karena Amerika lah yang menjadi backup utama Israel di PBB. Amerika lah yang menjadi backup utama Israel di dunia internasional. Ya, karena Israel sejatinya belum menjadi sebuah negara resmi dan Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Tapi backupnya Israel itu ada Amerika. Jadi kalau Yahudi dari dulu caranya di Sirah nanti kita akan pelajari juga. Kalau perang itu selalu pakai tangannya orang lain. Karena sejatinya jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka sedikit. Karena mereka sedikit, sedangkan Islam begitu kuat, begitu banyak, maka yang dilakukan apa? Dipecah-pecahin tuh Islam. Supaya kita berantem sesama kita. Ini mirip dengan yang terjadi misalnya di Maluku Utara dulu. Yang perang adalah Portugis dengan Spanyol, ya, karena Portugis dengan Spanyol punya kepentingan untuk mengambil kekayaan alam di Maluku Utara. Tetapi yang kemudian fight berdarah-darah itu Ternate dan Tidore. Portugisnya pegang Ternate, Spanyolnya pegang Tidore, dan kita nggak sadar itu. Kita nggak sadar waktu itu. Kita berantem aja tuh berdua. Ternate dengan Tidore. Padahal aslinya yang berantem adalah Portugis dan Spanyol. Jadi sadar atau tidak, jangan-jangan selama ini orang Islam sama kita berantem, ini ada invisible hand-nya. Ada tangan-tangan di belakang kita yang sebetulnya memang membuat kita ini sibuk berantem dengan sesama kita. Makanya kita berpegang pada ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. Hendaklah kalian berpegang pada tali agama Allah ini, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Jadi biarkan yang di luar pengajian kita sibuk berantem, tugas kita adalah sibuk mempersatukan. Sepakat kan? Sepakat ya? Cari sebanyak-banyaknya kesamaan, cari sebanyak-banyaknya persamaan, cari faktor asobiahnya, kesamaan apa yang kita bisa membuat makin rekat hubungan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan. Kemudian keutamaan Hamzah diantaranya waktu perang Uhud, ya. Hamzah itu makamnya ada di bukit di sekitar Uhud. Kalau ibu-ibu ziarah ke Uhud, maka udah di itu ya, di tembok ada makam-makam di sana. Dan sekarang terakhir itu saya datang ke sana sudah jadi masjid. Udah ada masjid di Bukit Uhud, namanya Masjid Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi kalau dulu jemaah yang mungkin umrohnya sebelum tahun 2020-an ke atas, itu belum ada. Tapi kalau sekarang sudah ada Masjid Hamzah di sekitar Bukit Uhud. Jadi udah ada masjid namanya Masjid Hamzah. Dan di antara keutamaannya waktu itu disolatkan oleh Nabi dan para sahabat tidak kurang dari 70 kali. Artinya gelombang orang yang menyolati Hamzah itu terus-terusan gitu ya. Tidak berhenti.
Hikmah dan pelajaran. Akar potensi kebenaran dalam hati itu tumbuh saat melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Jadi Hamzah itu muncul rasa cintanya pada Nabi. Hamzah itu muncul rasa cintanya pada Islam. Itu karena melihat kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Abu Jahal pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi hari ini orang berbondong-bondong masuk Islam karena orang-orang yang objektif melihat ini Islam ini apa namanya disimbolkan teroris, disimbolkan segala macam. Akhirnya banyak orang yang tertarik. Ini ada kisah nyata ya. Saya dapat dari seorang ustazah dari Amerika. Kisah ini tuh jadi bermula dari majelis taklim di Amerika itu. Hobinya itu membagikan jilbab gratis. Siapa yang dikasih? Semua orang, semua perempuan lah ya. Gak semua orang ya, semua perempuan. Ima dia muslim, ima dia masih kafir. Dibagiin tuh hijab, dibagiin jilbab. Sampai kemudian ada salah satu orang ya, non muslim mendatangi stand itu. Jadi dia bikin stand, jilbab gratis ini bisa jadi ide ya, pencitraan ini bisa jadi ide. Kalau lagi ada Car Free Day misalnya atau ada keramaian-keramaian hari Minggu, kita nih majelis taklim ibu-ibu misalnya ya, majelis syirah atau majelis taklim ibu-ibu lainnya, bikin stand pembagian hijab gratis. Nah ini terjadi di Amerika. Ternyata yang datang ke situ itu banyak. Ada yang Muslim, ada juga yang belum Islam. Tapi dia pengen pakai jilbab gitu nih ibu-ibu ini. Si mbak-mbak ini ya. Kemudian mbak-mbak ini pakai jilbab, padahal dia bukan muslim. Dia tanya caranya gimana sih, diajarin gitu. Diajarin cara pakai jilbabnya. Setelah dia pakai, dia bercermin, dia ngerasa kok saya cantik juga ya. Pakai jilbab ya. Akhirnya dia pakailah tuh jilbab itu dari tempat dia dapat jilbab itu ke rumahnya. Singkat cerita ternyata dalam perjalanan dari tempat itu ke rumahnya, dia itu ada yang julitin, ada yang menghina, ada yang bully, segala macam gitu. Sampai kemudian terbersit dalam hati dia, oh begini ya rasanya ya jadi orang Islam di Amerika tuh. Dihina, diledek, ya dicibir dan seterusnya. Sampai kemudian begitu nyampe rumah, dia kemudian mempelajari tentang Islam. Kenapa sih Islam ini dijelek-jelekin sama orang? Kenapa kok ada Islamofobia? Dan seterusnya. Justru dari situ kemudian dia dapat hidayah Allah dan akhirnya dia masuk Islam. Dari mendapatkan jilbab gratis. Kan mirip dengan Hamzah ya. Kalau tadi dia Hamzah melihat Nabi yang dizolimi, ini dia merasa dia terzolimi padahal dia bukan seorang muslimah pada waktu itu. Nah ini dia. Seringkali perindasan ahlul batil melahirkan simpati pada Islam yang justru lahir dari barisan ahlul batil sendiri. Saya ingat tuh dulu. Ketika Ustadz Khalid Basalamah misalnya. Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Itu pengajiannya dibubarin tuh. Di sebuah daerah, itu saya lupa daerah mana. Kemudian selang berapa seminggu atau 2 minggu habis kejadian itu ada pengajian beliau di dekat Ciledug. Saya kebetulan tuh lagi di rumah orang tua saya di Joglo ya, di daerah Joglo pengajiannya, Jakarta Barat. Saya diajak sama temen tuh, datang di sana yuk. Ada Ustadz Khalid, ayo saya datang. Pas begitu kita datang, itu yang datang tuh membludak. Yang datang itu membludak. Karena apa? Viral. Karena viral. Orang yang terzolimi, ya pengajarnya dihadang dan seterusnya, orang jadi malah simpati. Orang jadi malah simpati. Kegigihan hati ya, pihak yang terzolimi meluluhkan hati ya. Akhirnya luluh hatinya, kok nih Nabi Muhammad sebegitunya gitu ya.
rela badannya sampai berdarah-darah hanya untuk menyebarkan sesuatu yang diyakini oleh beliau, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ternyata meluluhkan hatinya Hamzah dan menjadi pembuka pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan di tataran global itu Yahudi main wacana gitu. Kenapa mereka menjajah Palestina misalnya? Karena Yahudi dari dulu adalah kelompok yang terjajah ini yang dipakai sama mereka tuh. Pernah diusir di masanya Firaun, diusir di mana-mana sampai Holocaust ya, pembunuhan orang-orang Yahudi dan seterusnya. Mereka mencari simpati publik dengan memakai sejarah sebagai kelompok yang terzolimi. Padahal mereka terzolimi itu juga ada faktor yang menyebabkan mereka akhirnya diusir di mana-mana, diantaranya karena mereka senang membunuh para nabi. Nah, dakwah perlu melihat potensi itu dan memanfaatkannya dalam tanda kutip, memanfaatkan simpati publik kepada Islam gitu ya. Ini kita perlu memainkan opini publik, perlu main pada wilayah-wilayah opini publik agar apa? Agar orang jadi simpati, agar orang jadi simpati. Ini yang lagi viral belakangan, ini yang pejabat ya, anaknya pejabat pakai Rubicon yang menganiaya salah satu anak dari petinggi GP Ansor. Ini lagi rame nih. Jadi orang malah kemudian simpati dan orang membenci kesewenang-wenangan. Orang jadi benci dengan orang yang berbuat zolim itu, udah pakai mobil mewah, anak pejabat, kemudian berlaku semena-mena. Akhirnya orang jadi malah simpati. Ya. Banyak pihak bersimpati bahkan masuk Islam saat Islam ditekan, seperti yang terjadi hari ini di dunia Barat. Jadi sisi positifnya di Barat ada Islamofobia adalah berbondong-bondong orang masuk Islam. Pengaruh kewibawaan dan kepribadian dalam dakwah ini penting ya. Marwah sebagai seorang muslim, marwah sebagai seorang dai, marwah sebagai seorang yang ingin memperbaiki dirinya, ini penting untuk kita jaga. Jadi jangan merendahkan diri kita apalagi di media sosial gitu ya. Oke, yang kedua adalah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dari Bani Adi. Ya, Bani Adi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Umar itu dalam beberapa riwayat sering disebut Abi Hafsin atau Abu Hafsah. Karena anaknya Umar namanya adalah siapa? Hafsah. Dia terkenal sebagai jagoannya Mekah. Karena kita udah beberapa kali bahas, secara fisik Umar itu memang tinggi besar dan juara bertahan lomba gulat di kota Mekah. Dan temperamen. Aslinya Umar itu temperamen gitu ya. Dan Umar waktu sebelum masuk Islam sering menimpakan siksaan kepada kaum muslimin. Jadi kenapa Umar membenci Islam? Ini ada pertanyaan menarik ya, yang nanti dibahas oleh beberapa ulama. Sebetulnya Umar itu dulu sebelum masuk Islam dia benci Islam itu karena dia menganggap Islam itu menghancurkan keluarga di kota Mekah. Apa maksudnya menghancurkan keluarga? Karena adanya Islam, maka hubungan bapak dengan anak yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba jadi rusak. Hubungan suami dengan istri yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba jadi rusak. Menurut pandangannya Umar. Gitu ya. Karena kehadiran agama baru ini membuat keluarga jadi pada rusak menurut pandangannya Umar. Ini yang menyebabkan Umar jadi membenci Islam.
Tapi juga Umar ini reformis. Jadi ibu-ibu perlu tahu bahwa di Darun Nadwa tempat kumpulnya orang-orang kafir Quraisy itu rata-rata orang tua. Nah, Umar ini termasuk yang paling muda yang sering diundang ke Darun Nadwa. Jadi Bani Adi, wakilnya Bani Adi yang sering dimajukan untuk diskusi di Darun Nadwa itu adalah Umar. Maka Umar ini seorang reformis muda yang dia mulai melihat bahwasanya apa namanya Quraisy ini mulai usang gitu. Tradisinya mulai usang. Orang-orang tua yang memimpin ini perlu diganti. Di saat yang bersamaan anak-anak mudanya gak berkualitas. Karena Umar melihat anak-anak muda itu waktu itu hobinya minum khamr. Minum khamr, kemudian berjudi, pacuan kuda, pacuan onta ya. Bertaruh dan seterusnya. Di saat yang bersamaan Umar melihat orang-orang yang masuk Islam itu begitu tabah. Mereka ada yang disiksa, ya. Mereka ada yang disiksa sedemikian rupa, khususnya ketika dakwah jahriyah. Kok tabah ya, kok kuat ya? Ini muncul dalam benak Umar yang memang Umar ini cerdas itu sejatinya ya. Dia adalah seorang pemikir. Makanya disebutnya adalah Al-Faruq, ya. Yang mampu membedakan yang baik dan yang benar. Maka hal-hal ini membuat Umar ini mulai objektif. Jadi ini pelajaran buat kita ya. Orang-orang non-muslim itu sebetulnya kalau dia objektif saja pada Islam, maka dia pasti akan mudah menerima Islam. Tinggal hidayahnya saja. Mau dibandingkan dari sisi apa? Kitabnya, syariatnya, atau unsur-unsur keilmuan yang melekat dalam agama Islam. Mau diperdebatkan satu persatu, semuanya ilmiah. Ya. Sisi apa? Kesehatan. Nabi adalah manusia yang paling sehat. Sakitnya berapa kali Nabi dalam hidup? 2 kali. 2 kali. Coba tanya pakar-pakar kesehatan barat, ya, profesor di bidang kedokteran misalnya, yang sakitnya 2 kali selama hidup. Jadi orang-orang yang memahami ilmu kedokteran belum tentu bisa sakit cuma 2 kali. Nabi bukan dokter. Tapi pola hidup sehatnya Nabi akhirnya membuat Nabi sakit cuma 2 kali. Pakar militer. Siapapun, coba lihat bagaimana Nabi mengelola militer. Sampai di Indonesia nanti terkenal tokoh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah seorang tokoh yang sangat mengidolakan Khalid bin Walid. Strategi gerilyanya Jenderal Sudirman banyak mengambil pelajaran dari Khalid bin Walid. Makanya Masya Allah, di antara jimatnya Jenderal Sudirman tuh kalau baca sejarahnya, kan Jenderal Sudirman ini sakit ya. Berperang itu dalam keadaan sakit. Jimatnya itu dia adalah tabung. Tabung itu isinya air. Buat apa? Buat wudhu. Jadi Jenderal Sudirman itu selalu menjaga wudhunya. Dan selalu mengisi hari-harinya dengan sholat sunnah. Ini disampaikan oleh murid-muridnya atau ajudan-ajudannya Jenderal Sudirman. Jadi mau bicara apa? Militer. Ya Islam luar biasa kemiliterannya. Kesehatan, ekonomi, politik, bicara apa? Inilah yang disebut dengan syumuliyatul Islam. Ya. Islam itu syamil wal mutakamil. Maka cukupkanlah dengan Islam. Baru setelah Islam ini kuat, ya, kita udah kuat, kita mau coba membandingkan, silakan bandingkan, tapi kembalikan pada perspektifnya Islam. Jadi Umar ini simbol orang yang objektif akhirnya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah Umar suatu malam pergi ke Ka'bah, melihat Nabi sedang membaca surat Al-Haqqah.
Kemudian dalam hati dia berkata, qalat ayyufi nafsi hadza wallahi sya'ir kama qalat Quraisy. Demi Allah tentu ini ucapan penyair seperti yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy, kata Umar. Padahal Umar dalam hati nih, Bu. Nanti dibantah oleh surat Al-Haqqah ini. Kita lihat ya. Jadi Umar bilang ini benar-benar nih. Berarti syair nih, seperti yang diucapkan oleh orang Quraisy. Kemudian tiba-tiba saja Nabi membaca ayat 39 ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya, Masya Allah, ya bisa pas gitu ya. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Jadi ini ayat ini menampar Umar ya. Umar yang tadinya bilang penyair langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Umar berkata, "Oh, kalau bukan penyair berarti ini ucapannya kahin, dukun ya. Kahanan. Kahanan itu dukun ya, dukun." Akhirnya Allah bantah lagi. Allah bantah lagi. Wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Tanzilun mir rabbil alamin. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sehingga sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ini adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Beliau menerangkan sampai akhir ayat dan hidayah mulai masuk ke dalam hatinya Umar. Jadi sebelum peristiwa surat Toha di rumah adiknya Umar, itu udah ada peristiwa ini dulu. Jadi Umar bilang, ini perkataan penyair nih. Bantah, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ini perkataan dukun ini, kahanan, pendukunan ini. Allah bantah lagi. Wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Tanzilun mir rabbil alamin. Masya Allah ya. Ini penting, makanya kenapa sirah itu penting? Supaya kita tahu juga, karena sirah itu nempel dengan Quran ya. Jadi kita tahu kisah-kisah yang terjadi, ayat-ayat yang turun dan asbabun nuzul serta peristiwa sekitar ayat-ayat tersebut. Dicatat nih ya. Al-Haqqah 3940, Al-Haqqah 4142. Walaupun saya yakin udah pada hafal ya. Udah pada hafal ya? Juz berapa Al-Haqqah? Juz? Ya, betul ya. Juz 29. Baik, kita lanjutkan. Nah, Umar singkat cerita ingin membunuh Nabi, sudah menghunuskan pedang ya. Sudah bersiap-siap membunuh Nabi. Di perjalanan Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah. Kata Nu'aim, Umar, ngapain kamu bunuh Muhammad? Adikmu itu udah masuk Islam. Adikmu itu sudah masuk Islam. Adiknya Umar itu perempuan ya. Adikmu udah masuk Islam, ngapain kamu bunuh Muhammad? Akhirnya Umar putar balik dia. Dia cari rumah adiknya. Begitu sampai di rumah adiknya, kita tahu kisahnya. Kalau saya tidak salah, di dalam rumah itu ada adiknya Umar, Fatimah, ada suaminya, dan ada Salim. Sebagian riwayat menyatakan bukan Salim, tetapi Abdullah bin Mas'ud, Allahu a'lam. Pokoknya ada dari kalangan budak ya yang mengajarkan adiknya Umar.
Kalau tidak Salim, Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan Quran pada waktu itu. Ya. Kemudian Umar mendengar surat Toha yang dibacakan oleh adiknya. Akhirnya sampailah pada ayat Allah Subhanahu wa taala surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Maka Umar berkata, qala Umar, ma ahsana hadzal kalama wa akramahu. Da'uni ala Muhammad. Alangkah indah dan mulianya kalam ini, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad berada saat ini. Orang-orang pada bingung awalnya, mau ngapain ini Umar? Ya, ternyata Umar masuk Islam. Ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Atau dalam riwayat lain, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadir rajulaini ilaiki Umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai, yakni antara Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Amr bin Hisham nama asli dari Abu Jahal. Abu Jahal ini kenapa disebut Jahal? Kenapa disebut Jahal? Karena dia tidak mau menerima hidayah Allah. Ya, betul. Abu Jahal ya, bapak kebodohan, karena dia tidak mau menerima hidayah Allah. Bukan tidak mau menerima hidayah Allah, berarti nggak menerima ya. Nggak bisa orang menolak hidayah Allah tuh nggak bisa. Dia membenci Nabi sampai kemudian banyak melakukan siksaan. Nama aslinya Amr bin Hisham, ya, Amr bin Hisham. Nah, ini pelajaran buat kita bahwasanya kita boleh saja berdoa, mendoakan orang-orang non-muslim itu agar mendapatkan hidayah Allah. Sebagaimana Nabi mendoakan agar Umar atau Abu Jahal itu masuk Islam. Jadi boleh ya. Tetapi keputusan masuk Islamnya itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah memberikan hidayah atau tidak, ya suka-suka Allah. Nabi melihat ada potensi pada diri Umar dan Abu Jahal. Di antaranya adalah keberanian dan kekuatan. Dua-duanya tokoh, dua-duanya punya kekuatan, dua-duanya punya keberanian. Artinya agama ini tuh perlu ya orang-orang yang berani, orang-orang yang kuat. Kuat dari apa? Fisiknya, qawiyul jism, ya. Jasmaninya kuat. Kuat apa lagi? Kuat pikirannya, cerdas, pintar ya. Jago berdialektika, jago berdebat, jago menulis dan seterusnya misalnya. Kuat apalagi perekonomiannya, kekayaannya kuat. Maka bisa support dakwah dan seterusnya. Ada kesetiaan dan loyalitas ya. Kesetiaan Umar dan Amr bin Hisham untuk kaumnya. Mereka orang-orang yang Umar misalnya dari sebelum masuk Islam pun sudah orang yang peduli pada banyak orang. Kan dalam Islam ada kaidah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Umar belum masuk Islam pun sudah sering menjadi perwakilan Bani Adi di Darun Nadwah untuk membicarakan apa? Membicarakan masalah kaumnya. Maka penting bagi kita menjadi orang-orang yang kontributif, orang-orang yang peduli pada lingkungan kita. Kehormatannya, kegigihan dan ketekunannya.
Nah, bedanya apa Abu Jahal dengan Umar? Abu Jahal ya sombong dan hasadnya dikedepankan. Umar mau merendahkan hati, open mind, membuka pikirannya. Akhirnya Umar dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran-pelajarannya, dakwah ini perlu melihat potensi dan juga bisa memanfaatkan orang-orang hebat. Ya, orang-orang hebat. Kemudian kegigihan hati, kesabaran orang-orang Islam itu bisa meluluhkan hati orang lain. Seperti yang kita udah bahas, betapa banyak orang masuk Islam lantaran peduli. Ronaldo itu ya sampai menyumbang sepatu emas buat Gaza, buat Palestina gitu ya. Padahal dia bukan orang Islam. Artinya isu-isu tertentu bisa kita pendekatan yang humanis, insaniah tadi. Pendekatannya yang kemanusiaan gitu sifatnya, bukan lagi agama. Dan ini bisa lintas agama tentunya dalam urusan ini. Dakwah itu untuk semua orang. Tidak terbatas pada kelompok atau kaum tertentu. Ini kadang-kadang saya kritik juga ya. Ada ibu-ibu pengajian misalnya ya, ketemu dengan ibu-ibu lainnya. Ada 3 ibu-ibu misalnya lagi pada duduk. Yang satu teman pengajiannya, yang dua gak kenal gitu ya. Yang ditegur cuma yang satu doang nih, teman pengajian ya. Assalamualaikum, bahkan cipika-cipiki. Ini yang 2 orang diabaikan. Emang yang 2 itu manekin gitu ya. Emang yang 2 gerobak sayur. Yang 2 juga orang tegur juga gitu maksudnya. Tegur juga. Karena bisa jadi itu membuat dia makin simpati kepada kita gitu ya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Orang-orang yang memerangi dakwah, orang yang menyakiti dakwah, maka perlu didakwahi juga. Barangkali Allah menunjuki mereka pada akhirnya ya, pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Masjid Jogokarian itu dibuat 3 kategorisasi. Jemaah yang sudah loyal pada masjid, yang sudah ibadahnya di masjid, rajin, akan diberikan tanda hijau gitu misalnya. Yang anggot-anggotan yang hilang-hilangan diberikan tanda kuning. Yang nggak suka dengan masjid, nggak suka dengan Islam diberikan tanda merah. Nah kemudian berpikirlah gimana caranya kuning jadi hijau, yang merah jadi kuning. Syukur-syukur jadi hijau. Masya Allah ya, Islam rahmatan lil alamin. Tidak sepatutnya tiap dai itu merasa lebih baik daripada mad'u atau objek dakwahnya, nggak boleh. Ketika nanti ibu-ibu mulai ngajar, misalnya ngajar sirah di tempatnya masing-masing, jangan merasa kita lebih baik daripada yang kita bimbing atau yang kita isi gitu ya. Bisa jadi di hadapan Allah orang-orang itu lebih mulia. Seperti saya dengan ibu-ibu bisa jadi di hadapan Allah ibu-ibu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kata. Ya. Karena mungkin ada amalan-amalan yang mungkin tidak terlihat. Ada ibu-ibu yang mungkin malam-malamnya sangat gemar ibadah malam, sholat malam, yang puasanya sunnahnya juga luar biasa, yang infaknya juga luar biasa misalnya gitu ya. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam urusan ibadah kita perlu fastabikul khairat. Jangan ngerasa oh saya mau udah calon surga lah. Gitu ya. Yang lain mah belum gitu. Enggak.
Nggak ada yang menjamin kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kapanpun terus ibadah. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan terbaik. Ya. Kita boleh punya masa lalu yang mungkin nggak bagus, masa lalu yang mungkin buruk, tapi ya sudah. Yakinilah Allah itu Maha penerima taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Ibnu Sa'ad dan Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Islamnya Umar adalah sebuah kemenangan besar. Hijrahnya adalah keuntungan, kepemimpinannya adalah rahmat. Saya telah melihat sendiri bagaimana kami tidak mampu melakukan sholat di Baitullah sebelum Umar menyatakan keislamannya. Tatkala Umar masuk Islam, dia menyatakan perang kepada mereka sehingga mereka membiarkan kami melakukan sholat dengan bebas. Bayangkan ya, karena masuknya satu orang Umar yang tadinya nggak ada yang berani sholat dekat Baitullah, dekat Ka'bah. Begitu Umar masuk Islam, maka pada lebih berani. Kenapa? Karena Umar ini beda. Yang lain masuk Islam diam-diam. Umar begitu masuk Islam, maka Umar keliling rumah-rumahnya petinggi Quraisy, diketokin, tok. Orang itu keluar. Siapa? Umar. Ada apa Umar? Saya sudah masuk Islam. Ketok-ketok, saya sudah masuk Islam. Ada yang berani? Gak ada yang berani, Umar. Ya. Ini penting. Makanya anak-anak kita nih perlu kita bekali bela diri. Ya. Dorong mereka untuk kuasai satu cabang bela diri. Terserah. Mau silat, mau taekwondo, mau karate. Tapi kalau bisa sampai pada level yang tertinggi gitu. Sabuk hitam gitu ya. Sehingga orang tidak ada yang bisa meremehkan. Dan dia bisa membela dirinya, membela agama, membela keluarga. Karena pernah juga ada preman itu masuk Islam karena ngajak Nabi duel. Jadi Nabi itu diajak berantem, diajak duel. Kemudian Nabi kemudian berantem ya dengan dia, duel. Dan orang itu jatuh. Begitu jatuh dia minta satu kali lagi. Berkelahi lagi, jatuh lagi, baru kemudian dia menyatakan masuk Islam. Sampai kurang lebih 3 kali. Artinya fisik yang baik itu penting. Dan bagian dari sarana dakwah kita. Ini ya. Beda ya. Jadi kalau Umar mendatangi Abu Jahal atau tokoh Quraisy, mengumumkan keislamannya, bahkan mengumumkannya di keramaian. Saya sudah masuk Islam. Jadi Masya Allah nih. Masuk Islamnya Umar dan Hamzahnya luar biasa. Maka ini menunjukkan kita boleh menunjukkan perlawanan jika memiliki kekuatan. Bahkan kenapa ketika tawaf, kalau lagi tawaf itu tawaf putaran 1, 2, 3, kita disuruh apa? Rommel ya. Kalau yang laki-laki ditunjukkan tangannya. Ya, dilihatkan pundaknya. Dan larinya agak kencang. Sama begitu di sa'i juga begitu. Kenapa? Itu ada riwayatnya, Bu. Karena dulu itu orang-orang Mekah sering meremehkan orang Madinah. Mereka sering bilang ada istilah demam Madinah. Orang Madinah itu penyakitan. Maka untuk menunjukkan itu Nabi kemudian nyuruh para sahabat begitu pakai ihram itu untuk nunjukin kita ini sehat, kita ini kuat. Maka kadang-kadang kita perlu menunjukkan kekuatan kita. Inilah mengapa misalnya ketika sholat Id juga sebaiknya sholat Id itu di tanah lapang. Sholat Id itu di tanah lapang. Hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa Islam ini kuat. Ya, Islam ini jumlahnya banyak. Jadi sesekali waktu kita perlu menunjukkan kekuatan umat Islam.
Setelah Umar masuk Islam, sahabat-sahabat berani membuat halakoh-halakoh di Baitul Haram, di sekitar Masjidil Haram, tawaf dan membalas orang-orang kafir. Orang lebih berani lagi karena Umar sudah masuk Islam. Tentang keutamaan Umar, ya kita percepat, sudah 9.10. Keutamaan Umar. Di antaranya yang pertama adalah kalau Rasulullah SAW, iya timnya bani Khattab, wahai ibnu Khattab, walladzi nafsin biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, malaqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Tidaklah syaitan bertemu denganmu di satu tempat, melainkan dia akan mencari jalan selain jalan. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita gimana, Bu? Kita jalan, setan menghindar apa ngedekat? Mendekat. Kitanya yang kabur. Setan ngedekat ya, teman gue nih gitu ya. Kalau dibilang satu. Kalau Umar, Masya Allah ya, saking ruhiyahnya memang tinggi, setannya memang takut. Pernah ada riwayat tuh, saya lupa Imam Ahmad atau itu ya, atau Hasan Al Basri. Jadi sedang ada majelis ilmu seperti ini, sedang ngajar. Kemudian ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan. Lalu orang ini datang. Saya lupa Imam Hasan Al Basri atau Imam Ahmad. Pokoknya ini ada riwayat gitu ya. Ulama ini sedang mengajar. Maka orang ini datang, ya Syekh, minta tolong Syekh, ada apa? Ada orang kesurupan, tolong diruqyah. Saya nggak bisa, saya lagi ngajar. Terus gimana nih Syekh? Bawa aja nih sendal saya. Bawa aja nih sendal saya. Sendalnya itu dibawa, begitu diruqyah, jin keluar, ini sendalnya si fulan ya, sendalnya ulama ini. Dipukulin, kabur itu jin. Jadi Masya Allah ya. Saking ruhiyahnya baik, setan tuh berkabur. Jin-jin itu berkabur. Maka penting untuk memperkuat ruhiyah. Selain tentu memperkuat fisik. Ya. Jadi ibu-ibu yang udah ngaji, sesekali boleh juga tuh nanti majelis taklim bikin apa zumba misalnya sama ibu-ibu ya. Boleh nggak? Boleh lah. Senam tuh sama ibu-ibu tuh. Mangga. Saya dengan grup-grup halakoh itu ya kita pernah berenang gitu ya. Terakhir kemarin hari Ahad di kota wisata kita main bulu tangkis bareng gitu ya. Boleh. Yang sifatnya itu kepada penguatan jasmani ya. Ruhiyahnya oke, jasmaninya kuat. Karena ibu-ibu ruhiyahnya baik tapi sering sakit-sakitan ya nggak bagus juga gitu ya. Kemudian Nabi juga bersabda, baina ana naim. Ketika saya tidur, syaritu, yakni alladzina hatta anzura ila ri yajri fi zuhuri au fi azfari summa nawaltu Umar. Saya bermimpi minum susu hingga saya melihat dalam mimpiku air mengalir dari kuku-kukuku. Lalu saya minumkan air itu kepada Umar. Para sahabat bertanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu adalah ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Makanya Umar itu salah satu sahabat yang ilmunya tinggi. Bahkan Nabi bilang, seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Tapi tidak ada lagi Nabi setelahku. Jadi Allah membuat Umar itu orang yang kuat fisiknya, orang yang cerdas pikirannya. Makanya kapasitasnya Umar jadi pemimpin, jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Kalau Rasulullah SAW, baina ana naim, ra'aitu, mirip ya. Saat aku tidur melihat orang-orang yang tampakkan padaku, mereka memakai baju. Ada yang sebatas dada dan ada yang di bawah itu ditampakkan padaku Umar, dia memakai baju yang panjang dan menyeretnya.
Para sahabat bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, agama. Bahwa Umar nanti membawa agama. Innahu qad kana fima madha qablakum minal umam haddasun. Wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum fa inna Umar ibn Khattab. Di antara umat-umat sebelum kamu ada orang yang muhaddas, ya, mendapat ilham. Jika orang tersebut ada pada umatku, pasti dia adalah Umar. Ada nanti kapan-kapan kita bisa bahas ayat-ayat yang turun lantaran Umar. Misalnya, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara, dan seterusnya. Itu surat At-Tahrim itu turun lantaran Umar tuh. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Ketika Umar menegur Hafsah, ya. Karena Hafsah anaknya Umar terlibat dengan Aisyah aksi untuk membuat Nabi itu tidak lagi memakan madu di rumahnya Zainab. Umar negur. Nah, itu jadi ayat tuh. Tegurannya Umar. Bisa jadi nanti Allah akan memutuskan menceraikan kamu, mentalak kamu. Asarubu in talaqukunna ayyubdilahu azwajan khaira, dan mengganti dengan istri yang lebih baik minkunna daripada kalian. Dan seterusnya. Atau misalnya ketika Umar bertanya pada Nabi tentang sholat di Hijr Ismail, di makam Ibrahim, ya, maka nanti turun ayat dalam surat Al-Baqarah menerangkan tentang itu. Masya Allah, ya. Jadi Umar nanya, yang turun ayat. Nah, ini ya yang kita bahas tadi. Wattakhidzu min maqami Ibrahim musalla. Pendapatku bersesuaian dengan kehendak Allah dalam 3 hal. Di antaranya, ketika saya berkata pada Nabi, kenapa kita tidak menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat? Lalu turunlah ayat, wattakhidzu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Maka, kapan kita sholat di makam Ibrahim? Sesudah atau sebelum tawaf? Setelah. Tawaf. Sudah tawaf, kita melipir sedikit ke makam Ibrahim untuk kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, perintah hijab, ya. Perintah hijab. Karena apa? Karena ada tamu-tamu yang sering datang ke tempat Nabi. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, orang yang baik dan buruk perangainya masuk ke dalam rumah istri-istrimu. Alangkah baiknya jika kau perintahkan mereka untuk berhijab. Maka turunlah ayat tentang hijab. Yang ketiga yang tadi At-Tahrim. Ya. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibati wa abkara. Hafal, Bu? Surat apa tuh? Surat At-Tahrim, ya. Surat At-Tahrim. Ini yang ketiga ini surat At-Tahrim, Bu. Ada di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Masya Allah, ya, Umar ini luar biasa. Nah, ini yang tadi, ya. Yang perintah untuk berhijab. Hai orang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Maka jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Maksudnya apa? Adab bertamu diantaranya jangan terlalu lama. Karena bisa jadi tamu itu ada agenda lain, ada kegiatan berikutnya. Jadi kalau sudah selesai urusan, pergi. Kecuali dia minta.
Di sini ya, temenin saya lama-lama misalnya gitu ya. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah dia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Jadi istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Makanya tidak ada riwayatnya istri Nabi itu menikah lagi setelah Nabi wafat. Nggak ada. Jadi dari ayat ini kita dapat kesimpulan. Pertama, adab bertamu. Yang kedua, rumah itu sebaiknya ada hijab. Jangan langsung los gitu ya. Orang langsung bisa ngelihat, ibu-ibu semua gitu ya. Kalau bisa tetap ada batasan. Mana ruang yang private, mana ruang yang sifatnya public pleasure. Gitu ya. Dan yang antara adab bertamu memang tidak boleh kita di depan pintu langsung persis. Depan pintu gitu ya. Ntar orang yang buka kaget ya. Ada orang depannya. Itu agak di pinggir. Kenapa? Agar aurat rumah tidak langsung terlihat. Baik aurat misalnya rumahnya berantakan atau aurat penghuninya. Baik, Allah alam, kita cukupkan di sini. Kalau ada yang mau diskusikan, kita diskusikan. Ada waktu 9 menit. Mangga? Luar biasa ya. Ini Hamzah dan Umar. Pengen saya itu tadinya bagi satu-satu nih. Hamzah sendiri, Umar sendiri, karena ini gak akan habis. Ibu-ibu bisa baca khusus mengenai Hamzah dan Umar, nih dua orang yang luar biasa. Padahal kalau ada yang mau diskusi kita diskusikan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Yuk, yang mau bertanya boleh raise hand ya. Iya. Angkat tangan. Oh ya, silakan Mbak Dewi langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, ini kan tentang Umar bin Khattab ya. Beliau kan perangainya memang temperamental ya. Cuma kalau dilihat dibaca dari apa namanya yang telah dibahas gitu kan, beliau walaupun temperamental tapi beliau itu dijuluki Al-Faruq karena beliau memiliki tahu mana yang benar mana yang salah gitu ya Ustadz ya. Nah sedangkan yang pernah saya dengar itu katanya Umar bin Khattab itu saking jahiliyahnya dulu itu pernah mengubur anak perempuannya gitu. Apa itu benar? Sedangkan kalau kita lihat kan Hafsah itu kan umurnya kan seumuran sama Fatimah gitu loh. Sedangkan Hafsah dan Fatimah lahir itu kan jauh sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Syukran Ustadz. Ya, memang ada riwayat yang menyatakan demikian ya. Bisa jadi Umar anak perempuannya bukan cuma Hafsah gitu Bu. Banyak gitu ya. Jadi Allahu alam, memang ada beberapa riwayat menyatakan Umar pada masa jahiliyahnya pernah membunuh anak perempuan, dan itu dulu biasa. Jadi bukan cuma terjadi pada Umar saja, artinya banyak orang-orang itu membunuh anak perempuan mereka karena ada pandangan negatif. Ketika yang lahir adalah anak perempuan dianggap memutus nasab, karena anak perempuan itu tidak bisa menurunkan nasab. Maka begitu Islam datang, Islam memuliakan para wanita. Ya, bahkan dalam riwayat itu ada ketika perempuan itu sedang haid, maka perempuan itu di masa jahiliyah harus ngasih bendera. Rumahnya itu dikasih bendera, tanda. Berarti dia sedang haid. Maka orang kalau lihat bendera itu dia akan pergi sejauh-jauhnya. Gak mau lewat depan rumah itu. Takut bawa sial. Maka kemudian Islam mengubah itu. Islam memuliakan para wanita. Gitu. Islam memuliakan para wanita. Allahu a'lam. Terjawab ya Mbak Dewi. Sudah oke ya Mbak Dewi jawabannya? Cukup?
Ayo, yang lain jika ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Nggak ada kayaknya udah. Sorry Pak Ustadz, satu lagi tadi mengenai nasab gitu ya Pak Ustadz ya. Kan nggak cuma di Arab atau zaman dulu ya, zaman sekarang juga mungkin beberapa adat itu kan masih ya menganggap bahwa anak perempuan itu nggak bisa membawa nasab gitu ya. Apa namanya, justru laki-laki gitu ya yang ibaratnya bisa membawa marga lah ya, kayak gitu. Nah itu gimana sih Pak Ustadz? Maksudnya apa karena nama belakang aja atau gimana ya? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya di beberapa adat juga kan di sini ada tuh yang menganggap bahwa anak perempuan itu nggak bisa ngebawa nasab gitu loh, dianggap tidak bisa membawa nasab gitu. Iya, iya. Ya Allah alam, bisa jadi ya pandangan itu ya. Nanti kemudian istrinya jadi pakai nama marga suaminya gitu ya. Atau dia tidak bisa menurunkan marga ke anaknya. Jadi nanti anaknya ikut dari marga bapaknya. Dari marga Allah alam. Bisa jadi itu bagian dari budaya juga ya, bagian dari budaya. Tapi intinya Islam itu tidak demikian ya. Dalam Islam itu baik anak laki-laki maupun anak perempuan punya kelebihannya masing-masing gitu, punya kelebihannya masing-masing. Makanya nggak boleh kita menghina ciptaan Allah. Begitu pengen anak laki-laki dikasih anak perempuan. Saya kemarin baru baca tulisan bagus banget. Hikmah kelahiran itu bisa jadi ketika kita pengennya anak laki-laki, tapi kemudian yang lahir adalah anak perempuan, bisa jadi itulah yang terbaik buat kita. Karena anak perempuan itu kemudian mengisi kekurangan diri kita. Yang laki-laki misalnya agak kurang rapih, maka kelahiran anak perempuan membuat bapaknya jadi lebih rapi. Ibunya kemudian jadi lebih pandai untuk merawat diri. Karena ada anak perempuan yang akhirnya jadi ngerti cara berdandan dan seterusnya. Sebaliknya ketika lahir anak laki-laki misalnya, karena mengisi ruang kosong itu. Jadi Allah itu yang paling tahu. Maka tidak boleh kemudian kita membenci kelahiran anak. Karena ada kasus ya. Karena nggak bisa nerima, karena pengennya anak perempuan, yang lahir anak laki-laki, akhirnya anak laki-laki ini dijadikan seperti anak perempuan. Dikasih namanya perempuan, dipakein pakaian perempuan, akhirnya jadi banci anak kayak gitu ya. Nah ini kan akhirnya melawan fitrah. Maka kelahiran ini hikmahnya memang pada akhirnya kita diperintahkan untuk menerima apa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki atau perempuan sama baiknya ya. Sama baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oke. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi bisa ditutup dengan doa ya. Baik, kita ajukan. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim ala Allah ta'ala kulli sahabati Rasulullah jemaah amin amin ya rabbal alamin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Ya. Sudah ya Pak Ustadz ya? Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyal saya jelek, jadi nggak bisa foto-foto nih, banyak yang hitam.